Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Mari sama-sama kita persiapkan setiap hati kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami percaya Tuhan saat ini setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah kasih Tuhan. Roh Kudus, bawa kami Tuhan lebih lagi. Bawa kami Tuhan untuk kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami percaya ketika kami menaikkan syukur, memuji-muji nama Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, Kau hadir bagi setiap kami. Dan Kau siap menjamah setiap kami. Urapi setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat yang sama boleh dinikmati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut Engkau dengan segala ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Siapkan hatimu Bapak Ibu, di hadapan Tuhan kita mau datang. Kita nikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus hadir bagi setiap kami, menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan ketika hadirat-Mu dinikmati setiap umat-Mu. Ada kuasa yang tidak terbatas Tuhan yang menjamah setiap kami, yang memulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syakana bayar ala bayar ala bayar ala basy. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapak Ibu percaya bahwa Roh Allah mau bekerja bagi setiap engkau saat ini. Mari sama-sama buka hati di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ya, Roh Allah bekerja atas hidupmu, menjamah setiap hati. Kami datang Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kami mau datang, tidak dengan hati yang keras kami menghampirimu Bapa. Mari Bapa lembutkan setiap hati kami, bawa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, hadirat yang memulihkan setiap kami. Mari bawa setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Berkata dengan iman, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
hadir, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh bekerja mendatangkan kebaikan antara kita, mendatangkan pemulihan. Oh, bekerja ya Roh Kudus, biarlah Roh-Mu bekerja bagi setiap kami. Ya Roh Kudus, memulihkan, mengubahkan. Oh, dalam nama-Mu Tuhan, kuasa yang tak terbatas dicurahkan bagi kami. Ya nama Syakana ya nana bayaso, ya nama Syakana na Roh-Mu bekerja tak terbatas, Roh-Mu bekerja. Oh, ya Syakana ya nama ya nana bayase, Yesus mau bekerja bagi setiap kami. Kau yang penuhi kami dengan minyak yang baru, Kau yang penuhi setiap wacana kami dengan anggur yang baru. Oh,
Kau yang segarkan jiwa kami Tuhan. Roh Kudus jamah setiap hati. Ya Roh Kudus pulihkan setiap hati. Ayaramaya Shinaya Namo Shiriraramaya Namo. Ya Roh Kudus berhembus di tempat ini. Mengalir penuhi setiap kami. Holy Spirit, you are welcome in this place. Shakara bara 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 namasi. Kiara bara la bara la bara bara la bara la bara la. Shakara la bara la bara la bara la bara. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, mari katakan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, oh hapuskan air mataku. Mengalir
angkat kedua tanganmu, sambut kehadirannya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, oh pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku, yes, di hidupku. Demikianlah hati kami merindukan Tuhan saat ini. Lembutkanlah setiap hati kami, agar setiap hati kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya pada kesempatan terakhir hari ini, di mana kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih diajukan. Jadi saya berdoa pada kesempatan yang terakhir ini boleh mengakomodasi semua pertanyaan-pertanyaan dan rasa penasaran saudara. Dan saya berharap setelah ini bahwa belajar mengalami mendengar suara Tuhan bukan merupakan sesuatu yang begitu mengerikan atau sesuatu yang ada di awan-awan sehingga rasanya terlalu sulit untuk kita raih. Nah, sebelum kita akan memulai, ya saya serahkan kepada Ibu Nita ya untuk memimpin kita malam ini. Oke, shalom semuanya. Kita bertemu lagi untuk pertemuan yang terakhir tentang suara Tuhan. Ini langsung dibacakan untuk pertanyaan pertama, Bu Dut. Oke, ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, kalau gitu kita langsung pertanyaan-pertanyaan gitu ya, Bu Nita ya. Yes. Oke. Atau Ya. mungkin ada penjelasan sedikit dari Bu Ruth. Ya, saudara, sebelum saya masuk ke beberapa pertanyaan, karena beberapa pertanyaan terakhir ini ada beberapa hal yang sedikit bukan out of topic, tapi sedikit lebih jauh dari topik yang kita bahas tentang mendengar suara Tuhan. Kalau Anda bawa Alkitab, saya ingin menyimpulkan dari semua pertemuan kita dari yang pertama, kedua, dan hari ini, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-13, kalau Anda bawa Alkitab, kita bisa membuka 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. Kita lihat ayat yang pertama, saya akan mengajak saudara untuk mengikuti ya, ayat-ayat yang ada. 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. Sedang Yerobiam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan, datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud. Yosia namanya, ia akan menyembelih di atasmu, imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Saudara, saya tidak akan baca panjang seluruh ayat. Ayat 1 dan 2 menerangkan ada seorang nabi Tuhan. Nah, ternyata nabi Tuhan ini dalam tanda kutip sangat tajam, sangat peka ya. Dan nabi Tuhan ini kebetulan adalah nabi yang muda. Untuk ukuran dalam senioritas dia termasuk muda. Sekarang saya ajak Anda melompat. Kita langsung lihat ke ayat yang ke-8. Kita langsung lihat ya.
Tetapi abdi Allah itu, jadi raja itu senang dengan nubuatannya, lalu dia menawari kepada abdi Allah itu untuk nginap lah istilahnya, untuk dijamu oleh raja. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu, juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Kenapa? Wah, ini kalau Anda lihat, nabi ini sangat radikal, sangat militan, dan sangat lurus kenceng dengan Tuhan. Hatinya betul-betul tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada motivasi materi, tidak ada motivasi untuk keuntungan daging. Ayat 9. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Jadi rupanya kenapa dia nolak? Karena dia itu mendengar Tuhan bilang, tidak boleh mampir, tidak boleh menerima makanan, tidak boleh menerima jamuan. Dia taat banget, ini nabi yang luar biasa. Ayat 10, lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Ayat 11, saudara perhatikan baik-baik. Di Betel diam seorang nabi tua. Jadi tadi jelas nabi yang lebih muda, ini nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Saudara bisa bayangkan perasaan seorang nabi yang sudah senior ketika dia mendengar muncul seorang nabi junior yang ternyata sangat peka, sangat tajam dengan Tuhan. Ayat 12. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka melanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah pohon besar. Ia bertanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Perhatikan ayat 15. Perhatikan ayat 15, Bapak Ibu. Kata nabi tua kepada nabi muda, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Ayat 16, perhatikan. Pada waktu ayat 16, nabi muda sudah memberikan respon yang benar. Aku tidak dapat kembali bersama engkau dan singgah padamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum bersama engkau di tempat ini. Ayat 17. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana, jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Perhatikan, ini yang sering terjadi pada praktek-praktek di lapangan, dalam tanda kutip apa? Manipulasi, ya, memanipulat suara Tuhan. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Saudara, ada pernah muncul pertanyaan bagaimana kalau Tuhan itu berbicara melalui kedua nabi atau kedua hamba Tuhan dan bertentangan satu dengan yang lain. Nah, kita bisa melihat sebuah contoh ini bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab, segala sesuatu harus diuji. Saya mau sampaikan di penghujung bagian akhir dari mendengar suara Tuhan. Saudara, apapun suara Tuhan yang saudara dengarkan, lewat manusia, lewat apa saja, yang saudara merasa bahwa ini suara Tuhan, ini bukan suara Tuhan, semuanya harus diuji. Sekali lagi, di dalam praktek belajar menangkap hati Tuhan, menangkap kehendak Tuhan, untuk mengerti jalan-jalan Tuhan, satu syarat pokok yaitu cross-check, tidak pernah boleh berhenti. Anda harus selalu terus menguji. Seperti saya bilang bagaimana cara menguji, di bagian 1 dan bagian 2 kita udah pernah membahas itu, beberapa rambu, beberapa cara menguji. Jangan karena seorang nabi atau seorang hamba Tuhan yang bernubuat itu senior, lalu Anda seperti begitu dibutakan dengan keseniorannya, lalu Anda mengiyakan. Ketika ada seorang nabi yang senior yang dulu pernah bernubuat dan jitu dan tepat,
kemudian bernubuat kepada saudara dan saudara pernah mendengar reputasinya, kemudian saudara berkata, dia dulu pernah bernubuat dan terjadi, maka saudara 100% mempercayai. Please be careful. Di dalam mendengar suara Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, cross check akan selalu harus dilakukan. Karunia nabi takluk kepada nabi. Karunia nabi bukan takluk kepada senioritas. Artinya, tidak ada jaminan bahwa seorang yang senior lebih peka daripada seorang yang lebih junior. Dan sebaliknya, tidak ada jaminan. Kenapa? Karena saudara tidak akan pernah tahu ketika orang itu bernubuat kepada saudara. Kita tidak tahu internalnya dia seperti apa. Apakah dia itu berbohong, seperti di sini dia berbohong, ataukah dia itu dalam tanda kutip punya motivasi-motivasi tertentu untuk menyenangkan saudara dan sebagainya, kita tidak akan pernah tahu. Atau dia sedang lelah sehingga dalam tanda kutip seperti saya pernah bilang, antenanya agak membelerak, antenanya agak kabur, Bapak Ibu. Jadi semuanya harus di cross check. Jadi saya mau tunjukkan lewat sebuah contoh, Bapak Ibu, sampai kapanpun seorang yang belajar mengenali suara Tuhan, sampai kapanpun kita masih bisa berbuat salah. Kita masih bisa salah. Seperti saya bilang, Anda sudah menikah 30 tahun. Tidak jaminan Anda mengerti kehendak pasangan saudara 100%. Betul. Apalagi dengan Tuhan yang dalam tanda petik tidak terlihat secara fisik. Kita belajar mengenali Dia by faith, dengan iman. Sangat gampang kita masih bisa melakukan kesalahan. Karena itu miliki hati yang lembut, hati yang selalu terbuka untuk belajar, untuk dikoreksi, untuk mau menerima masukan. Jangan 100% dipercayai total, mentah-mentah, buta-butaan. Seperti saya kasih contoh beberapa area yang sensitif, misalnya soal jodoh, misalnya soal ada 3 area sensitif yang saya pernah sharing, soal jodoh, soal menginvestasikan uang untuk sebuah bisnis yang beresiko besar, dan yang ketiga soal keputusan operasi atau tidak operasi, misalnya keputusan yang menyangkut nyawa seseorang. Jangan menggantungkan kepada suara Tuhan dari orang lain. Jangan 100% berharap kepada manusia. Mengenali kehendak Tuhan sampai kapanpun akan menjadi sebuah proses sekolah yang terus-menerus tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Tetapi sekalipun demikian, jangan Anda berkecil hati karena merasa, waduh kok susah banget ya, wis kalau gitu wis nggak usah mendengaran. Udah, saya bilang jangan juga. Kenapa? Karena Anda akan kehilangan kesempatan untuk mengalami kenikmatan-kenikmatan pengalaman berjalan dengan Tuhan. Saya kasih contoh, baru terjadi 2 hari yang lalu, saya share kepada beberapa teman di sini tadi. 2 hari yang lalu, saya mendapatkan telepon dari seorang pengusaha. Saya tidak tahu pengusaha ini punya usaha di mana, dan ketika saya telepon dengan dia, tiba-tiba saya menangkap sesuatu. Saya menangkap sesuatu, Bapak Ibu. Apa yang saya tangkap? Tiba-tiba saya tidak mikir apa-apa. Muncul suara di hati berkata begini, Halma Hera. Tiba-tiba muncul seperti itu. Jadi ketika saya lagi ngobrol dengan si bapak ini, tiba-tiba keluar kata Halmahera. Halmahera. Geografi saya parah Bapak Ibu dulu di SMP SMA. Saya tuh enggak pernah tahu Halmahera itu di mana. Saya pikir Halmahera itu di daerah Hawaii itu karena sama-sama huruf H. Saya tuh enggak ngerti Halmahera itu ada di mana. Tapi suara itu begitu kuat. Dan suara itu seakan-akan berkata seperti ini. Usaha yang di daerah Halmahera akan diberkati Tuhan booming luar biasa.
akan sangat berhasil dan sukses diberkati Tuhan. Itu kata-kata yang muncul di hati saya. Dan saya nggak tahu dia punya usaha di mana aja. Lalu saya memberanikan diri. Saya pernah ngomong sama Bapak Ibu, latihan yang penting di dalam melatih kepekaan dengan suara Tuhan, selain keintiman adalah belajar untuk mempraktekkan dengan keberanian. Indah ingat part 1, part 2 ya. Mau udah saya bagikan di part 1 dan part 2. Harus berani untuk melangkah. Harus berani untuk melangkah, saudara. Bu, takut salah. Kalau Anda takut salah, Anda tidak akan pernah maju. Makanya saya dulu kasih cara untuk melangkahnya. Misalnya begini, Pak, Bu, saya mendapatkan kok kesan seperti ini, tapi saya bisa salah, tolong diuji ya, gitu kan. Jadi artinya saya mengingatkan orang tersebut supaya jangan 100% percaya ke saya. Jadi saya bilang begitu. Akhirnya saya memberanikan diri. Kalau Bapak Ibu tanya apa Bu Run enggak takut salah? Iya takut lah, tapi kalau enggak berani melangkah, sayang. Saya memberanikan diri. Pak, saya dapat sesuatu. Tolong diuji ya, dites. Benar enggak? Saya kok tiba-tiba dapat kata-kata Halmahera. Apa Bapak punya usaha di Halmahera? Dia bilang, ada Bu, saya punya usaha di Halmahera bagian selatan namanya ini. Saya kaget. Tuhan bilang begini Pak, usaha Bapak, kata Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa itu yang di Halmahera ini. Dan Bapak akan dilihatin Tuhan di masa COVID ini, usaha Bapak yang di sini akan sukses diberkati berlimpah-limpah. Tolong diuji ya Pak ya. Pokoknya gini, kalau baik aminkan aja Pak. Tapi Bapak jangan terlalu dipikirin ya. Jangan pagi siang malam mikirin Halmahera, kok belum sukses, kok belum berhasil, jangan mikirin itu. Saya ingatkan itu Bapak Ibu. Saya kaget. Dia bilang, Bu, dia orang Katolik. Usaha saya di Halmahera ini. Dan saya kaget kok Tuhan bisa bocorin ke Ibu ya. Seperti itu ya. Karena 1 minggu ini, usaha kami yang di Halmahera ini mengalami keanehan. Keanehan apa, Pak? Tiba-tiba kami itu diberkati dengan panenan yang luar biasa. Kami itu melihat usaha kami yang di Halmahera ini gila banget. Hasilnya amazing, Bu. Lalu yang membuat saya bersuka cita itu gini. Ternyata Tuhan itu bisa seperti itu ya. Tuhan itu sampai perhatian sama kami ya, Bu. Tuhan tuh perhatian sama saya ya, Bu. Sampai usaha saya yang di Halmahera lo diurusin sama Tuhan. Nah, itulah kata-kata yang membuat hati saya sukacita. Bahwa ketika melalui sebuah nubuatan, apa yang kita dapat, ternyata orang ini menjadi semakin melihat bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup dan nyata. Jadi kalau Anda berkata, wah susah mendengar suara Tuhan, jadi Anda tidak mau praktek-praktekkan, tidak mau tahu urusan ini, Anda akan kehilangan kesempatan-kesempatan yang bisa membawa sukacita seperti yang saya alamin ini. Dan Anda akan kehilangan kesempatan yang asik-asik. Loh, sampai kayak gini ya, Tuhan tuh nonton sampai kayak gini ya, ternyata kayak gini ya, itu asik banget. Dan pengalaman itu tidak bisa diganti dengan uang, Bapak Ibu. Jadi bisa nangkep ya. Jadi itu. Pertama, semua harus diuji. Sampai kapanpun kita harus terus mau diuji, saling menguji, terus mau belajar, terus mau dikoreksi, terus mau mendeteksi, dan sebagainya. Ingat, jangan langsung semua itu main buta-butaan. Jadi kalau ada istilah love is not blind, saudara dan saya di dalam mengerti kehendak Tuhan juga jangan blind 100%. Oke? Yang kedua yang saya ingin simpulkan pada pertemuan ini adalah begini, bahwa pada akhirnya, semua harus kembali pada apa yang namanya Bible, Alkitab. Bapak Ibu, semuanya bersumber di sini. Semuanya bersumber di sini. Tidak akan bisa kita lepas dari sini. Inilah sumber suara Tuhan yang utama. Intinya, salah satu alat Bapak Ibu menguji adalah melalui Alkitab. Nah, kalau menguji Halmahera gimana, Bu? Kan di Alkitab nggak ada tulisan Halmahera, betul. Dan itu bisa Anda cross-check dengan orang tersebut. Dan kita nggak boleh malu dan nggak boleh takut untuk
tiba-tiba orang itu, Pak, Bapak ada usaha di Halmahera nggak? Terus misalnya orang itu jawab, nggak ada Ibu, Ibu salah. Anda jangan takut untuk mengalami reaksi seperti itu. Anda harus berbesar hati untuk siap berkata, oh ya Pak, kalau gitu saya lagi denger-dengeran halusinasi, saya salah. Kita harus dengan keterbukaan untuk terus belajar. Tetapi saya mau ngomong sama Bapak Ibu, kalaupun Anda tidak bisa mendengar suara Tuhan, dalam arti begini, Anda tidak bisa ngalamin seperti yang Bu Ruth alamin, dengar kata Halmahera, Bu, tidak bisa. Kita tidak pernah dapat penglihatan, saya nggak pernah mimpi ya, Bu. Percayalah, Anda akan temukan semua kehendak Tuhan itu di firman. Anda akan temukan. Saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha yang sukses, penjual roti. Dia punya pabrik roti sekitar 27 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada waktu saya berkunjung ke pabriknya, saya melihat pabrik roti tetapi bersih kayak hotel. Saya sampai bingung, satu titik tepung aja enggak ada yang jatuh di lantai. Saya bilang, Bapak pakai ISO ya? Karena hanya yang model kayak gini itu pasti pakai ISO. Dia jawab begini, iya Bu, saya pakai ISO-nya Alkitab. Maksudnya, saya bukan ikut ISO yang ada itu. Saya ikut ISO Alkitab. Dia bilang, Bu, percaya nggak di Alkitab ini semua ada. Terus saya tanya, maksud Bapak cara ngatur pabrik roti Bapak itu ada di Alkitab? Ada Bu, ada. Wah, saya bingung. Di bagian mana Pak cara ngatur pabrik roti ada di Alkitab? Saudara, orang ini tiap hari itu membaca 10 pasal, tiap hari. Bapak, Ibu, dia tuh bilang begini, Ibu percaya bahwa ketika hati kita itu mengikut Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita membangun kedekatan dengan Tuhan, ayat-ayat yang ada di Alkitab bisa dimunculkan oleh Tuhan, menjadi pimpinan strategi-strategi yang harus dilakukan. Sebetulnya kalau kita mau gali Alkitab, Bapak Ibu, semua ada. Soal jodoh ada, soal ngatur anak ada, soal utang ada. Ada misalnya contoh gini, soal bangun rumah ada. Alkitab contohnya bilang begini, selesaikan dahulu pekerjaanmu di ladang, baru setelah itu bangunlah rumahmu. Saudara, apa ayat itu artinya? Artinya itu gini, saudara kalau mau bikin rumah atau mau beli rumah, itu saudara harus punya pekerjaan yang pasti dulu. Istilahnya selesaikan dulu pekerjaanmu di ladang. Itu artinya saudara punya pekerjaan dulu baru bisa beli rumah. Artinya saudara harus punya pekerjaan benar dulu, baru Anda boleh mikirin untuk membeli rumah. Jadi jangan gaya-gaya pakai iman, kerja enggak, dengan iman Tuhan mencukupkan, lalu Anda copot ayatnya, burung di udara Tuhan pelihara, masa anaknya enggak punya rumah, Tuhan enggak bisa kasih rumah. Anda enggak bisa main kayak gitu. Semua pengajaran ada di Alkitab. Tentang hutang ada semuanya. Bagaimana kita itu, misalnya jangan menjadi penanggung sesamamu. Ada yang ngomong gini, mana Bu? Ada tak Bu? Saya ini bikin kesalahan, katanya gitu. Saya ini utang orang, tetapi saya ini bukan utang buat saya loh Bu. Saya tuh nolong adik saya karena kasihan. Loh, saya tuh bilang gini, loh Ibu tahu nggak itu nggak boleh loh di Alkitab. Mana Bu ayatnya? Alkitab bilang begini, jangan menjadi penanggung sesamamu. Saudara tahu artinya menjadi penanggung, berarti saudara yang jamin. Jadi Alkitab itu dengan jelas ngomong, Anda dan saya itu tidak boleh jaminkan nama kita untuk orang lain, sekalipun itu saudara. Tidak boleh. Alkitab tuh udah ngajarin semuanya. Kalau Anda tidak tahu, jawabannya sederhana, karena saudara dan saya nggak pernah baca Alkitab. Jadi kalau kita tekunin baca Alkitab, Anda akan temukan semua jawaban. Anda akan temukan semua pimpinan Tuhan. Anda akan temukan semua petunjuk Tuhan di sana. Jadi kalau Anda tidak bisa mendengar suara Tuhan secara audible, tidak dapat mimpi, nggak tahu penglihatan, dengarkan. Anda akan temukan di sini. Karena itu bergaulah seakrab-akrabnya dengan firman Tuhan. Dan segala sesuatu, apa yang dinubuatkan oleh pendeta-pendeta, itu juga harus diuji oleh firman Tuhan. Tetapi kalau menguji soal Halmahera kan tidak ada. Nah, itu cara-cara yang sudah saya bagikan di part 1 sama part 2. Tapi intinya, kembali lagi, ini harus menjadi sesuatu yang Anda cintai lebih daripada apapun.
Hal ketiga yang saya ingin mengingatkan kepada saudara soal mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Rasul Paulus bilang begini, percuma, sia-sia, kita punya semua karunia di dunia ini. Tapi kalau kita tidak punya kasih. Amin. Saudara, artinya apa? Bahwa karunia, termasuk karunia untuk profetik atau bernubuat, tidak lebih penting daripada karakter kita di hadapan Tuhan. Anda ingat baik-baik. Anda boleh bernubuat setajam apapun. Maaf, kalau saudara dan saya punya karakter brengsek di hadapan Tuhan, semua yang kita lakukan nol. Intinya, karakter itu yang sangat penting. Satu kali kita ketemu Tuhan, yang Tuhan tanya, berapa banyak nubuatanmu yang sudah tajam, yang kamu sudah sampaikan? Ya. Tuhan tidak tanya itu. Tapi yang Tuhan lihat adalah karakter saudara dan saya. Jadi, kalaupun kita tidak punya kemampuan yang dalam tanda kutip sakti, tetapi kalau kita punya karakter yang indah, saya yakin yang keempat, Alkitab bilang begini, Tuhan menuntun langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya begini, kalaupun kita nggak ngerti gimana mendengar suara Tuhan, tapi kalau kita itu mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh menghidupi Tuhan, kita takut akan Tuhan, karakter kita benar, kita jalan benar dengan Tuhan. Percayalah, walaupun kita tidak ngerti, Tuhan entah gimana caranya akan menuntun langkah kita. Kita akan digiring, dituntun oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan ini kita akan dituntun oleh Tuhan. Terus gimana caranya Bu kita dituntun oleh Tuhan? Bapak Ibu, nah ini sekaligus poin yang kelima. Saya pernah ngomong di pertemuan, kalau tidak salah bagian kedua. Saudara ingat cerita bagaimana Samuel mendengar suara Tuhan. Yuk kita lihat ya, dalam kitab 1 Samuel. Pasal yang ketiga. Ayat yang keempat. 1 Samuel pasal 3 ayat yang keempat. Lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, ya Bapak. Lalu ia berlari kepada Imam Eli. Ada banyak yang tanya, Bu, saya sudah nempel dengan Tuhan. Saya sudah worship. Saya sudah baca Alkitab. Tapi kenapa saya belum mendengar suara Tuhan? Sebetulnya bukan belum mendengar suara Tuhan. Seperti yang saya bilang kemarin, kita semua sudah pernah dapat suara Tuhan. Tapi yang menjadi masalah, kita tidak sensitif kalau itu suara Tuhan. Samuel tidak sensitif bahwa suara itu suara Tuhan. Dia pikir itu suara Bapak Eli. Berarti suara Tuhan yang Samuel dengar adalah mirip dengan suaranya Pak Eli. Berarti apa? Bapak Ibu, banyak dari saudara dan saya tidak mengenali kalau itu suara Tuhan. Kenapa? Karena munculnya sangat biasa. Sehingga kita ignore atau mengabaikan. Kenapa? Karena bentuknya biasa. Jadi kalau ada orang yang tanya, saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, sudah nempel kok belum dengar suara Tuhan. Saya percaya dia sudah mendapat suara Tuhan. Kayak Samuel. Tapi dia tidak sensitif kalau itu suara Tuhan. Kenapa? Karena bentuknya terlalu biasa dan terlalu sederhana. Kenapa? Karena banyak dari saudara dan saya membayangkan suara Tuhan itu seperti gini. Anakku.
Nah, ya kan? Aku di sini nih. Mungkin ada suara gemanya gitu ya kali ya. Anakku, ku. Nah, itu baru Tuhan, Bu. Kalau cuman Samuel enggak ngerti itu suara Tuhan, dia pikir bapaknya. Simple. Nah, Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai bapak-bapak kita. Baik bapak gembala, bapak pemimpin kita, bos kita, suami kita, bisa dipakai Tuhan untuk bicara, tapi karena itu yang ngomong suami kita itu nganggep bukan suara Tuhan. Kita nganggep itu suara suami. Ini loh yang terjadi pada Samuel, karena bentuknya terlalu biasa. Jadi bisa enggak Tuhan bicara lewat mentor kita? Ya jelas bisa lah. Saya pernah ngalamin kejambret. Sebelum kejambret, suami saya itu enggak biasanya. Tiba-tiba dia bilang gini, Non, nanti kalau pulang, kamu lewat pintu yang sebelah sini, jangan lewat pintu sebelah sana. Tiba-tiba dia tuh ngomong seperti itu. Ternyata pulangnya saya tuh lupa, saya tuh mengabaikan. Karena itu saya merasa suami saya kok mempersulit saya muter-muter gitu. Jadi enggak tak dengerin. Beneran, saya kejambret. Coba kalau saya nurutin, saya enggak akan kejambret. Nah, Tuhan pakai suami saya untuk kasih warning, tapi enggak tak dengerin. Kenapa? Karena itu suara suami saya, bukan suara Tuhan. Setelah kejadian semua terjadi, baru saya tahu, oh itu Tuhan bicara ya lewat suami saya. Nah, kebanyakan kita begitu. Jadi bukan kita enggak mendengar, tetapi kita enggak sensitif kalau itu Tuhan ngomong. Kenapa? Karena terlalu biasa. Mudah-mudahan setelah ini, apapun yang saudara belajar untuk lebih mengenalin, istilahnya bukan lebih mengenalin, tapi jangan mengabaikan, tetapi juga jangan 100% buta. Amin. Kalau ada suara apapun, jangan abaikan, tapi catat. Saya dulu bilang catat, terus uji, jangan 100% dibutakan oleh karena itu. Amin. Nah, sekarang 5 poin itu sudah saya kasih, mudah-mudahan bisa menjadi jawaban. Sekarang kita akan masuk sisa pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang diulang, kita pilih tinggal sedikit. Oke, silakan Bu Nita pertanyaannya. Oke, kita langsung mulai dengan pertanyaan pertama. Kalau Tuhan bisa berbicara melalui firman di Alkitab, bagaimana cara baca Alkitab yang benar? Apakah lompat-lompat atau random tiap hari atau harus urut bacanya tiap hari? Dan berapa pasal yang perlu dibaca? Boleh bagikan cara Bu Ruth Julia membaca Alkitab tiap hari? Dan saya sambung, Bu ya. Ya. Saya sambung lagi pertanyaan ini, ada kaitannya soalnya. Ini lebih agak keluar dari tema sih, cuma ya nyambung sih. Saat bersaat teduh, apakah wajib dilakukan pada pagi hari? Oke, kalau soal saat teduh jamnya, menurut saya tidak wajib harus pagi hari. Cuman memang kalau pagi itu ngerasa sebelum memulai semua, itu enak gitu loh Bapak Ibu. Enak, kenapa? Sebelum memulai semuanya kita memulai dengan Tuhan. Jadi hati itu sudah disiapkan dengan damai sejahtera, hati itu sudah disiapkan, istilahnya kita hari ini tuh enggak tahu mau ngadepin apa, mungkin ketemu orang yang menjengkelkan. Hati kita tuh udah disiapin dulu untuk lebih sabar, untuk lebih tough menghadapi sepanjang hari. Enaknya di pagi hari seperti itu. Tapi kembali lagi, lain orang, lain pengaturan jadwal. Jadi saya kembalikan kepada masing-masing time zone dari Bapak Ibu. Kalau saya lebih suka pagi hari. Yang kedua, harus baca Alkitab dari sisi yang mana. Kalau untuk orang-orang pemula, memang sangat sulit kalau kita suruh langsung baca kitab Kejadian urut. Tapi kalau Bapak Ibu tanya sama saya lebih suka urut. Kenapa? Saya bisa mengikuti alur cerita. Supaya bisa mengikuti alur cerita. Kalau saya suka urut, oke? Tetapi untuk orang-orang baru, Anda tidak bisa sarankan untuk urut. Anda bisa sarankan memulai dari kitab-kitab yang mudah seperti kitab Mazmur. Itu mudah-mudah banget ya. Kitab Mazmur, kitab Amsal, itu kitab-kitab bijak. Dan orang-orang yang baru bisa dibantu dengan banyak ya buku-buku renungan untuk panduan. Jadi cuman itu kalau renungan itu kan renungannya orang.
Tapi orang baru itu bisa dibantu dengan seperti itu. Karena dulu awal-awal saya bertobat, saya pakai renungan. Tapi berjalan dengan waktu Anda kerasa, renungan ini kok terlalu enteng ya? Anda ngerasa gitu nggak? Kok rasanya aku nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah, itu berarti sudah waktunya Anda itu bukan makan bubur, tapi Anda makan yang lebih berat lagi. Nah, di situ Anda sudah bisa memulai untuk membaca lebih dalam lagi dari kitab Kejadian diurutkan. Berapa pasal? Wah, makin banyak makin bagus. Kalau ini sih saya kembalikan kepada saudara. Makin banyak, karena Yosua 1 ayat 8, renungkan firman-Ku siang dan malam. Berarti makin banyak kita mengunyah firman, berarti makin kita akan kuat, makin kita akan dibangun, makin kita akan bertumbuh. Kira-kira itu menjawab pertanyaan ya, Bunita? Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya, Bu Ruth. Bagaimana cara Tuhan menegur kita pada waktu kita berbuat dosa atau pelanggaran? Apakah lewat suara hati? Karena pada saat baca firman terkadang pikiran suka melantur-lantur, itu bagaimana caranya mengatasinya? Oke. Kalau tanya lagi apakah lewat suara hati, itu kembali lagi bagaimana mendengar suara Tuhan tadi, yang pertemuan pertama dan kedua ya Bapak Ibu. Saya nggak akan ulang di situ, kelamaan. Kalau bicara soal melantur baca firman, kalau saya tanya jujur sama saudara semua yang ada di Zoom, siapa yang berdoa 100% dari awal berdoa sampai selesai nggak pernah melantur kemana-mana? Tolong angkat tangan. Nggak ada ya? Saya mau tanya sekarang, saya balik. Siapa yang waktu berdoa, pikiran itu pasti sempat melantur kemana-mana? Selain saya. Oke. Berarti kita semua sama. Jadi apakah kalau kita dalam berdoa atau baca Alkitab, kita itu melantur kemana-mana, itu kita berdosa? Enggak. Saya pikir itu sangat normal terjadi. Tetapi ya seperti kata Samuel ya, benar, saya ngelantur kemana-mana. Tetapi seperti yang saya lakukan juga, setiap kali saya ngelantur, saya mulai balikin lagi. Saya balikin lagi ke firman. Apa enggak saya ngelantur lagi? Ya Isa Bu, namanya pikiran ini susah untuk ditaklukkan. Ya sama seperti itu lagi. Ngelantur kemana-mana, balikkan lagi. Ngelantur kemana-mana, balikkan lagi. Tetapi saya percaya makin sering kita mendisiplin, kemampuan kita untuk mempercepat pembalikan itu cepat sekali ya. Jadi makin lama makin cepatlah baliknya. Tetapi sekelas itu pun apakah enggak bisa ngelantur? Ya tetap bisa lah Bapak Ibu, tetap bisa lah. Enggak usah jauh-jauh Anda lagi baca Alkitab tiba-tiba dingin. Anda bisa melayang ke soal masang heater kah? Anda bisa melayang soal ngambil jaket. Jadi ini terpotong sebentar. Jadi itu sesuatu yang manusiawi ya. Jadi Anda jangan sampai merasa tertuding. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Oke, lah ini pertanyaan yang menurut saya cukup seru dan ini cukup banyak dipertanyakan oleh banyak orang. Nah, apakah kita boleh minta tanda sama Tuhan ketika kita ini butuh jawaban daripada Tuhan? Ya, berapa banyak dari kita sering minta tanda ya Bapak Ibu. Sebetulnya kita minta tanda itu karena kita udah desperate, putus asa, karena kelamaan nunggu Tuhan bicara. Atau kita nggak terlalu peka yang mana suara Tuhan, makanya kita minta tanda. Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, sepanjang dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kejadian-kejadian yang meminta tanda itu sangat langka. Di dalam kitab Perjanjian Lama misalnya, satu kali bujangnya Abraham minta tanda waktu mau cari istri buat Ishak. Itu minta tanda. Gideon juga minta tanda. Dalam 2 Raja-Raja 20 juga ada kejadian minta tanda. Berapa banyak dari kita sering bilang begini, Tuhan kalau ini memang kamu, bukakan pintunya. Tapi kalau bukan, tutupan pintunya. Saudara, meminta tanda sangat saya tidak sarankan. Kenapa? Karena sekali lagi iblis itu bisa pakai itu untuk memanipulasi kita. Saya dulu waktu jatuh cinta sama seseorang, saya minta tanda sama Tuhan, dan tanda yang saya minta percayalah sangat-sangat super sulit. Saya bilang, Tuhan kalau dia jodoh saya minta sekarang juga hujan turun. Nggak lama sekian menit hujan turun. Tuhan saya minta kalau orang ini memang jodoh saya, tandanya dia telepon saya hari ini. Beneran telepon saya.
saya minta 10 tanda dan 10-10-nya digenapi. Apakah dia jadi jodoh saya? Enggak, dia kawin sama orang lain. Dan dia married sama orang lain juga happy, saudara, punya anak-anak, happy, keluarga yang bahagia. Jadi Anda jangan bilang, oh dia harusnya married sama saya, karena dia tidak peka dengan suara Tuhan, dia married sama orang lain, pernikahannya tidak bahagia. Enggak, sayalah yang salah. Jadi saya tidak menyarankan untuk meminta tanda, di Alkitab itu jarang sekali dipakai. Oke, di perjanjian baru Tuhan berbicara lewat rohnya di dalam kita, bukan lewat tanda. Oke, jadi saya tidak sarankan. Jadi jangan mengartikan kalau ini dari Tuhan jalannya dilempengkan. Kalau bukan dari Tuhan kiranya ditutup. Bapak Ibu, kalau Anda lihat di Alkitab, seringkali yang jalan Tuhan itu seringkali melalui banyak masalah dan proses. Jadi Anda jangan mengartikan yang jalannya mulus itu Tuhan berkehendak. Jalannya yang sulit bukan kehendak Tuhan. Anda salah total. Di Alkitab banyak yang kehendak Tuhan, tapi jalannya berliku-liku dan tidak mudah. Contohnya Yusuf. Dipanggil Tuhan jadi pemimpin, tapi jalannya banyak proses. Jadi jangan meminta tanda kalau saya sarankan. Jadi terus tunggu, minta Tuhan tolong saya untuk bisa nangkep, untuk bisa mengerti yang mana yang kamu tunjukkan. Ingat ya Bapak Ibu, jadi sampai kita mati ketemu Tuhan, kita akan terus belajar. Kira-kira gitu ya Bu Nita. Ya, saya kembalikan ke Bu Nita. Oke, pertanyaan berikutnya, Bu Ruth. Masih ada ya? Masih ada. Ini agak sedikit. Saya juga butuh jawaban ini juga, istilahnya seperti itu. Bagaimana menjelaskan dengan baik dan benar kepada anak tentang mendengar suara Tuhan? Nah, ini kan jarang dipertanyakan ya. Saya kira ini jarang sekali dipertanyakan oleh para ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Mungkin bisa dijawab, Bu Ruth. Ya, berarti ini kita bicara tentang parenting ya. Bagaimana kita parenting ke anak-anak soal rohani. Kalau boleh saya sarankan, mulailah dari Bapak Ibu dulu. Anak tidak perlu kita khotbahin tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Anak tidak perlu kita khotbahin tentang bagaimana takut akan Tuhan. Anak itu akan belajar dari melihat orang yang selalu dia temuin. Kalau papa mamanya suka ngamuk-ngamuk, itulah yang akan anak belajar. Bapak Ibu, jangan meremehkan ketika anak-anak saudara masih kecil. Suka-sukalah untuk testimoni. Suka-sukalah untuk sharing dengan mereka. Pengalaman-pengalaman pribadi Anda dengan Tuhan. Ketika Anda mengalami pengalaman nyata dengan Tuhan, percayalah, anak Anda akan dimunculkan rasa laparnya untuk cari Tuhan. Wah, ternyata mamaku bisa ngalamin Tuhan kayak gitu ya. Tuhan itu hidup. Itu akan membangun rasa ingin tahu anak. Jadi jangan remehkan bahwa ketika anak itu masih kecil, saudara, saya sering sharing sama anak saya bahwa ketika saya punya masalah, saya sering sharing dengan mereka. Banyak dari orang tua itu tidak mau sharing sama anak, alasan kasih, nggak mau anak itu repot, nggak mau anak itu mikirin ikut susah, mikirin orang tua punya masalah. Anda akan kaget ketika anak-anak itu kita kasih kepercayaan, mama itu punya masalah seperti ini, bantu doa ya nak ya, doain mama ya. Anda akan kaget sekali bahwa anak-anak kita ternyata bisa dipakai Tuhan, dari mulut-mulut mereka itu bisa dipakai Tuhan hikmat yang luar biasa. Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi saya cuma pengen mengencourage, belajarlah banyak sharing dan testimoni dengan anak-anak sesering mungkin. Saksikan ke mereka pengalaman saudara dengan Tuhan. Saksikan kepada mereka apa yang Anda alami dengan Tuhan. Saksikan kepada mereka, nak, mama punya masalah gini, ternyata Tuhan kasih seperti ini loh, nak. Mama itu, Tuhan itu ngomong begini, nak. Tiba-tiba waktu Tuhan ngomong gini, enggak taunya besoknya ada mujizat seperti ini, nak. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Bisa nangkep ya. Anda aja enggak suka tolek dikhotbahin, tetapi ketika Anda mendengar sharing live, Anda penasaran, kok bisa ya dia bisa ngalamin gitu, aku juga mau. Itu yang terjadi pada anak-anak saya, dan akhirnya anak-anak saya sekarang makin membara dengan Tuhan. Kira-kira itu ya, Nita. Gimana Bu Nita? Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi Bu, jelas mungkin ini baru dari chat. Sebentar.
Ini, Bu Ruth, bagaimana kalau kita sering mendapat suara tentang sesuatu di kehidupan kita di masa sekarang atau masa depan, tetapi orang sekitar tidak ada yang percaya dan pada kenyataannya berlarut terjadi sesuai yang didapat. Jadi seolah mengkhawatirkan untuk saya pribadi yang mendapat suara tersebut. Oke, kembali lagi ya. Oh iya ya, saya belum ini Bapak Ibu, belum bagikan yang satu ini. Nah ini kebetulan menutup, ya udah saya akan bagikan ya. Ketika Bapak Ibu menangkap sesuatu dari Tuhan, apapun bentuknya, lewat mimpi, penglihatan, atau kesan misalnya si A mau meninggal atau apa kayak gitu ya. Nah, saya kan tetap menyarankan Anda belajar dari yang kecil-kecil melangkah. Misalnya Anda dapat suara Tuhan, beri kepada si A uang 50.000 misalnya. Anda melangkah. Ingat ya, iman tanpa perbuatan mati. Nah, kira-kira kalau melangkah, itu ada beberapa pertanyaan yang saya harap ini akan menjadi pertanyaan saudara. Yang pertama adalah siapa? Siapa ini maksudnya itu gini, untuk siapa? Jadi yang pertama, kalau Anda dapat suara Tuhan, untuk siapa? Yang kedua, perlu disampaikan enggak? Contohnya seperti itu. Kalau misalnya, nak, kamu kasih 50.000 kepada si Sam, misalnya gitu. Oh, ini untuk Sam. Untuk saya melakukan ke Sam. Oke, kasih 50.000. Yang kedua, perlu enggak disampaikan? Nah, kalau 50.000 menurut saya sih, kalau saya misalnya dapat suara Tuhan disuruh ngasih Sam 50.000, saya enggak akan jatuh bangkrut kan ya toh? Ya menurut saya ya tak sampaikan aja, saya melangkah. Sam, aku kok dapat dari Tuhan, aku disuruh ngasih kamu 50.000. Nah, mungkin saya merasa gini, ngapain kasih 50.000, kok enggak lagi butuh duit kok? Ya enggak apa-apa, salah. Ya anggap aja saya memberi gitu toh. Intinya kan gitu, enggak masalah. Kamu lagi butuh duit tak Sam? Oh ya, aku ya selalu butuh duit Bu Ruth kan gitu. Tapi 50.000 kan ya kecil Bu Ruth gitu kan. Ya enggak apa-apa Sam, aku belajar nurut ya Sam, walaupun 50.000. Makasih Bu Ruth kan gitu, kira it's okay gitu loh. Jadi perlu disampaikan enggak? Kalau misalnya dapat seseorang meninggal, perlu disampaikan enggak? Setahu saya kayak gini-gini sangat sensitif untuk disampaikan. Ya, kalau saya kayak gini lebih baik saya memilih untuk diem. Terus yang ketiga, kalau misalnya disuruh nyampaikan, saya akan bertanya yang ketiga, kapan? Oke, kapan perlu disampaikan? Oke ya, kapan perlu disampaikan? Apa harus sekarang? Misalnya, Bu, misalnya saya mendapat kesan, Pak Samuel ini akan dapat berkat, gitu loh. Wah, perlu disampaikan nggak? Oh, ternyata perlu supaya dia ini dikuatkan karena dia lagi susah. Oke, tak sampaikan. Kira-kira kapan? Wah, kapan sekarang aja makin cepat makin bagus karena dia sedang bergumul misalnya. Ya udah, sampaikan aja. Tapi kalau nggak perlu disampaikan, ya istilahnya gini, kadang-kadang suara Tuhan yang kita sampaikan ke seseorang, belum tentu suara itu salah Bapak Ibu, tetapi waktu penyampaian kita salah. Misalnya gini, Samuel ini lagi susah, lagi ngamuk-ngamuk, lagi uring-uringan. Tiba-tiba tak putus ngamuknya. Orang lagi ngamuk, lagi emosi membara. Sam, interupsi, pos. Jok ngamuk, Sam. Aku dapat suara Tuhan, Sam. Suara apa? Burut. Tuhan mau proses kamu. Wah, Sam tambah ngamuk. Wes sumpah kayak berita gak karuan, Burut iki gak kena, ya kan? Jadi kadang-kadang suara Tuhan bukan salah, tapi Anda menyampaikannya tidak tepat waktu, sehingga Anda kehilangan momen. Jadi ya Bapak Ibu, tidak semuanya harus kita sampaikan. Dan ketika disuruh sampaikan, misalnya kita kedorong untuk menyampaikan, Anda harus lihat situasi juga, kapan perlu disampaikan. Kalau saya lagi sibuk, lagi di tengah-tengah kesibukan, mbok sampai no. Terus kemudian dia tidak nerima, saudara bilang begini, orang bebal, itu tanggung jawabnya dia. Biarlah, itu dia nanti yang dikeplak Tuhan. Saya pokoknya udah nyampaikan. Padahal sebetulnya saudara yang tidak berhikmat untuk nyampaikan. Bisa nangkep ya Bapak Ibu. Dan kemudian yang keempat, Anda juga harus mulai memikirkan gimana cara nyampaikan. Gimana cara nyampaikan. Saudara, saya punya pengalaman begini. Saya pernah ketemu dengan orang yang bukan anak Tuhan, dia belum anak Tuhan.
Tuhan tiba-tiba bicara, orang ini itu suka berzina. Tuhan tiba-tiba bukain, orang ini suka berzina. Apakah suara yang saya dapat benar? Ternyata kemudian saya cek itu benar. Anda bayangkan kalau saya itu datang ke orang itu, terus saya bilang gini, Bapak, Tuhan bicara. Wah, saya perlu sampaikan, tapi cara saya nyampaikan seperti ini. Dengerin, Bapak, Tuhan bicara. Bapak ini tukang berzina. Bertobatlah, Pak. Bapak ini jangan melakukan kejijikan di hadapan Tuhan. Nah, kira-kira gitu. Bapak Ibu tak tanya, kira-kira orang itu terima apa enggak? Wah, akeh enggak terima. Kalau terima itu benar-benar rendah hati, tapi juarang Bapak Ibu. Nah, itu loh Bapak Ibu. Terus kita itu nyampaikan dengan cara kasar, lebih menuding, menghakimi. Orang tuh enggak terima, terus kita bilang, orang tuh memang bebal, keras hati, biarin. Nanti neraka jadi jatahnya. Bapak Ibu, enggak. Tuhan itu juga ngajarin saya bagaimana cara menyampaikan. Bapak Ibu, terus saya ngomong gini, Tuhan, saya harus sampaikan, Pak. Tuhan bilang, suruh dia bertobat. Bagaimana cara saya menyampaikan? Tiba-tiba Tuhan membukakan ke saya. Orang ini masa lalunya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya nangis, saudara. Kasih Tuhan mengalir. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya datengin orang itu, saya bilang gini, Bapak, ini yang Tuhan kasih lihat buat saya. Hari ini Bapak sedang hidup di dalam banyak dosa. Bapak terlibat dengan banyak hal yang mungkin secara dunia dibilang istilahnya zina. Tapi dengar, kenapa sih Bapak lakukan semua ini? Karena Bapak waktu kecil Bapak dilukain seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hatimu tuh teriak, kamu tidak pengen melakukan ini. Tetapi kamu kenapa melakukan ini? Karena masa kecilmu kamu tuh dilukai begini, 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 begini. Kamu ini sebetulnya ya kepingin hidup baik. Kamu ini kepingin hidup yang tidak di dalam dosa. Tapi masa lalu yang seperti begini, 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 begini itu yang membuat kamu terluka. Pak, masih ada jalan kesempatan. Tuhan akan tuntun Anda. Dia cinta sama engkau. Semerah apapun dosamu, Tuhan mau basuh. Yuk datang sama Tuhan. Tuhan akan kasih kekuatan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi pada orang itu? Orang itu umur 50 tapi geru-geru nangis kayak bayi di depan saya. Nah itu loh Bapak Ibu. Cara kita nyampaikan. Message-nya benar. Harus disampaikan benar. Kapan disampaikan saat itu benar. Tapi cara menyampaikan salah. Kita sok menjadi nabi. Ingat, makanya Rasul Paulus bilang begini, percuma aku bisa semua nubuatan. Tapi aku tuh tidak punya kasih. Termasuk kasih kepada orang-orang yang terjebak di dalam dosa. Termasuk kasih kepada orang-orang yang istilahnya orang-orang yang terhilang Bapak Ibu. Nubuatan itu akan nubuatan yang dari Tuhan, Bapak Ibu, mungkin isi nubuatannya teguran, tetapi akan selalu ada kasih yang membungkus. Bapak Ibu bisa ngerti ya? Tadi saya kasih contoh. Oh, Bapak seorang pezina, berdosa kamu, neraka bagianmu. Dengan cara saya menyampaikan, Pak, Tuhan itu tahu kok Bapak melakukan ini, tapi Tuhan itu nangis karena Bapak itu sebetulnya enggak kepengen melakukan ini. Anda bisa merasakan bedanya enggak? Yang satu enggak ada kasih. Cara yang kedua, ada dibalut dengan kasih. Makanya Rasul Paulus bilang, pada akhirnya semuanya harus dibungkus dengan kasih. Bapak Ibu, saya tidak percaya kalau Nabi itu datang-datang, dosa kamu, matilah kamu, dikutuk kamu berzina, saya tidak percaya gitu. Karena Rasul Paulus sendiri bilang, semuanya percuma kalau kamu tidak punya kasih. Amin Bapak Ibu. Jadi, kalau orang sekitar tidak percaya, mungkin pertanyaannya itu gini, apa memang perlu disampaikan? Apakah memang perlu disampaikan? Kalau nggak perlu, biarlah itu jadi istilahnya konsumsi sendiri. Pertanyaannya apakah perlu disampaikan? Kalau memang perlu disampaikan, mungkin mereka tidak nerima karena kita caranya salah. Tapi bisa terjadi enggak, Bu? Caranya udah benar, mereka tetap enggak terima. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Tetapi sekali lagi, kita semua harus ingat karunia profetik.
itu juga harus diimbangi dengan karakter. Kita harus bergerak dengan bijak. Amin. Ya, saya pikir itu terakhir ya, Bu Nita. Yes, terakhir. Oke. Kayak Yonatan Gurdal, terima kasih Pak Samuel buat masukannya, luar biasa. Ya, betul. Jadi, saudara ingat ya, pada akhirnya di akhir bagian ketiga ini bahwa yang paling penting di atas semuanya adalah kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Oke. Jadi walaupun kita tidak mampu untuk mendengar suara Tuhan, kita tidak mampu, tapi saya percaya kita pasti mendengar. Yang mungkin kita harus perbaiki adalah kepekaan, karena suara Tuhan sering muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Saking sederhananya kita sering abaikan. Dan jangan berhenti untuk terus berlatih dan melangkah ya Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan, apakah Rabu depan ada Asrut lagi? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa kasih saya masukan atau ide, kalau memang mau ada pertanyaan-pertanyaan bentuk seperti ini, tema apakah yang Bapak Ibu antusias untuk diangkat. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa DM, atau Bapak Ibu bisa DM saya, atau bisa ke teman-teman di VAL. Jadi nanti saya akan ngelihat apa sih yang menjadi unek-unek banyak orang ini, yang kalau dengar khotbah kita kan nggak kejawab Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita bisa diskus sama-sama. Kita akan tutup, kita akan akhirin, yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ini di penghujung bagian kami belajar bersama-sama tentang mendengarkan Engkau. Belajar untuk mengenali suaramu lebih lagi. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu semua yang hadir di Zoom malam hari ini maupun yang mengikuti di YouTube Tuhan. Di mana saja mereka berada, mari angkat tangan, hamba memintakan blessing-Mu Tuhan. Berkat yang terbaik. Firman-Mu berkata orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya berkenan kepadamu, langkah-langkah mereka akan Kau atur. Hamba percaya walaupun di tengah segala keterbatasan dan ketidakmengertian kami, tetapi ketika kami mengasihi dan bergantung kepadamu, Engkau akan menuntun hidup kami, Engkau akan menuntun langkah kami, sehingga kami berjalan dari satu kehendak-Mu kepada kehendak-Mu yang lain. Hamba memintakan berkat-Mu yang terbaik dari surga malam ini, biar berkat yang terbaik dari Tuhan turun atas kami semua. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam persekutuan dalam nama Yesus, turun atas kami semua malam ini, dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat melangkah, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan ke depan. God bless you.